Sob, kita lagi packing. Jadi kalau kalian mau naik Gunung Kembang via Basecamp Belembab ini ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Selain harus menerapkan protokol kesehatan tentunya ya, karena sekarang masih musim COVID. Kita juga ada beberapa aturan yang salah satu atau salah duanya yaitu adalah kita dilarang keras buat membawa tisu basah dan botol air minum kemasan. Jadi sebagai gantinya kita pakai begini. Jadi kalau misalkan teman-teman dari rumah nggak sempat bawa jerigen kayak kita ini, nggak usah khawatir karena di sini juga udah disediakan jerigen buat kita sewa yang bisa kita pinjam kita sewa. Oke, sekarang kita lanjut packing dulu yuk. Bandung ya. Ya. Ini tas plastiknya silahkan dihitung dulu jumlah tas plastik yang mau dibawa naik. Berarti contoh kayak bungkus-bungkus ini. Ya. Bungkus nasi 10 plastik. Ini plastik 20 berarti plastik ini maksudnya. Kertas nasi 20. Ini. Iya. Bungkus nasi 10. 10 ya, 10 sorry. Plus plastik 20. Plastik ini maksudnya. Oh, sambelnya itu sambel peraturan. Peraturan di sini menurut saya cukup tegas dan bisa membuat kita lebih disiplin lagi mengenai hal-hal kecil sampai hal-hal besar dalam pendakian. Di sini kita harus membuka dulu isi carrier kita, membuka carrier dan mendata apa sajakah yang nantinya akan menjadi sampah sedetail mungkin. Dari mulai permen sampai yang gede pun kita masukkan datanya. Dan setelah nanti turun kita bawa ke atas dan turun itu dipastikan lagi tidak ada yang tertinggal di atas. Oke sob, jadi pagi ini sesuai rencana kita akan naik ke Gunung Kembang. Tapi sebelum kita memulai pendakian kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran dan dimudahkan. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Daulah Giri! Gunung Kembang! Jadi jalur pendakian Gunung Kembang ini ada dua basecamp resmi, yaitu basecamp Belembem sama Lengkong. Tapi yang paling populer kayaknya sih yang Belembem ini, karena katanya yang Lengkong itu treknya cukup curam. Nah, di jalur Belembem ini dari awal trek itu kita akan melewati perkebunan teh yang lumayan panjang, sekitar 1,5 km. Tapi kalian jangan ngebayangin 1,5 km sama yang di jalan datar ya, karena ini lumayan nanjak walaupun sebenarnya belum nanjak-nanjak banget. Nanti kita akan habis kebun teh ini kita akan masuk ke pos 1 yang namanya itu adalah Istana Katak. Sukatak. Kita lagi ngobrol tentang keseharian kita di masa pandemi ini. Masyarakat sangat kesusahan untuk mencari uang, hingga sopir bus, sopir angkot, taksi, para ojek online juga cukup kesusahan. Mereka untuk mencari uang harus bisa standby 24 jam melayani para pembeli. Untung bagi kalian yang mempunyai uang lebih, bagi kalian yang tidak ingin capek, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah order. Ya, betul gak? Keren. Tapi gerak bibir jadi sabun. Tapi santai yang ngobrolan gerak bibirnya ulah kaku deh. Kita coy juga pemain pelatih bola kan. Keren banget sih.
kampus perjuangan itu? Kan kemarin kita kan demo buat minum tuh, Minum. ke pedagang. Siap. 1,7 km ini karena mungkin beda jalur ya. Kalau yang saya bilang tadi kan 1,5 km, cuma karena sekarang jalurnya dipindah. Kalau dulu kan langsung lewat sini nih, lewat kebun teh kita nerobos. Kalau sekarang kita agak diputerin lewat jalan yang gede ini. Jadi 1,7 km kita sampai di pos 1, yaitu pos Istana Katak, dengan waktu tempuh sekitar 46 menit. Jadi katanya Istana Katak ini ada sejarahnya. Kenapa dinamakan Istana Katak? Konon katanya pada saat musim hujan di sini tuh banyak banget katak yang berkumpul. Sekarang kita kayaknya nggak akan istirahat dulu. Saya akan langsung, paling nanti kita istirahat di pos 2 kayaknya. Istirahat di itu. Di pintu masuk hutan. Ya, Istana Celeng. yuk, kadang jalan. Kandang Celeng. Ini Istana Katak. Kita lewat yuk. Halo buat teman Bi. Jangan kayak gitu. Halo teman Bi, kita sekarang berada di jalur kebun teh Gunung Kembang. Nah, kita tadi baru lewatin pos 1. Pos 1 namanya apa? Istana Katak. Istana Katak. Kalau di belakang itu kelihatan nggak ya? Kayaknya udah ketutup kabut. Kataknya masih ada. Kataknya masih ada. Saya takut katak. Tuh takut katak. Bukan takut Bukan sebenarnya. takut sebenarnya. Lebih ke ngehargain. Ngehargain katak ya. Ngehargain. Karena katak tuh baik kadang-kadang. Katak itu suka kasih makan kita ya. Suka kasih makan kita. Katak itu amazing ya. Amazing katak kita. It's right. Katak-katakku. Sekarang kita tadi nggak istirahat dulu karena entah karena apa ya. Coba Pak saya izin pakai kacamata dulu. Oh ya, silakan. Oke. Wow, Saya izin lepas wow, lagi. ya. Gimana ekspresinya? Ternyata teman kita yang satu ini, kalau pakai kacamata kayak perempuan ya, mukanya ya. Ya, Kamu kalau jadi perempuan pengen jadi siapa? Anissa. 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 Anissa tuh Anissa. bahasa Arab. Anissa bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya tuh Artinya wanita. Oh. Berikut teman-teman saya. Oh, Yang bener oh. ngomong. Sorry. Ini kebanyakan ya. Jadi kita harus cut dulu di sini. Kita lanjut ke Istana Katak, pintu hutan. Kandang Celeng. Ya udah matiin. Gas lah. Gas. Gimana kita taruh sekarang? Jalan sekitar 15 menit dari pos Istana Katak. Kita sampai di pos atau gerbang 290. Jadi gerbang 290 itu adalah diambil dari patok antara perbatasan perhutani dengan perkebunan. Dan di gerbang 290 ini bisa juga disebut atau dengan nama lain, yaitu Kandang Celeng. Konon katanya di sini tuh memang ya sesuai namanya, banyak babi berkeliaran. Nah, tadi ada itu. Kayaknya sekarang kita di sini mau break dulu, gimana? Mau break dulu nggak? Boleh. Kita break Kita dulu atur bentar. napas dulu. Atur napas dulu. Break. Santai. Halo teman-teman, kita berada di Kandang Celeng. Perjalanan dari Istana Katak kurang lebih 15 menit menuju Kandang Celeng. Kandang Celeng adalah tempatnya para babi. Untuk teman-teman tidak diperbolehkan camp di area hutan karena itu adalah rumahnya babi. Betul tidak? Coba saya pengen cerita. Ini Boleh? dua kameranya. Awalnya pertama play dulu. Awalnya, jadi awal mula kita naik gunung tuh pada SMP, pada kita satu umur SMP.
kelas 2. Terus kita tuh kan kayak punya pendamping lah, kayak punya pelatih. Nah, kalau bisa dibilang pelatih. Nah, si pelatih itu tuh ngomong ke kita, terus jangan kalau nggak mau gini nih. Gimana? Kalau misalkan kalian nggak mau ada sesuatu yang terjadi kalian yang bersangkutan dengan hewan, kalian jangan sebut nama hewan itu. Mau monyet kayak atau apa, kemungkinan besar mereka bakal datang, dan kita terpatok ke situ sampai kita umuran SMA. Padahal mah, Nah, sorry ya, ini tangannya pegal. terus pas sekarang tuh kemarin tuh sebelum pendakian ini, beberapa pendakian ke belakang saya kan kesini, tapi cuma berdua. Kena babi, padahal kita udah ngomong nggak ngomongin babi sama sekali. Kena babi, jadi sekarang kita mau Kamu cari tahu babinya. babinya mana? Nah, ini Kita mau babinya. cari babinya. Kita mau bencit dihakan babarangan. Wah, aing moal. Langsung pakai minyak, pakai harus pakai minyak. Ya, Bang. Oh. Jadi nanti awak. Akhirnya kita sampai di pos 3, yaitu pos Liliput, 1858 meter di atas permukaan laut. Jadi kenapa pos ini dinamakan pos Liliput? Karena katanya sih ada mitosnya. Gak tahu mitos, gak tahu sejarah ya. Jadi katanya di sini tuh ada manusia kerdil ya, atau liliput lah kayak gitu. Jadi hingga dinamakanlah pos Liliput. Ya entahlah itu apa, cuma mitos atau ya biar bumbu, biar menarik kayak gitu ya. Kayak kita mau trip bentar di sini. Pasti asing lah dengan kita. Pasti asing lah dengan Asing. kita. Soalnya kita belum kenalan. belum kenalan. Kenalin, gue Brad Pitt. Dan gue Ariel, Buah kesukaan gue apel. buah kesukaan gue gedang. Gedang. Untuk saat ini gue kecewa karena rambut yang gondrong harus dipapas seperti ini. Terus Kumis yang biasanya tumbuh harus dicukur tiap minggu. Dan jenggot harus kena papas terus tiap panjang. Jadi Dan rambut terpaksa kita harus rapi. Bukan terpaksa, karena keinginan kita juga. Tolong dukung kita dalam kerapihan dari pergunungan. Salam, gue Brad Pitt. gue Ariel, Kita berada di Liliput. pos 3. See you on the top of the mountains. Sahabat Journey Adventure. Squeaken! Squeaken! mdpl, kita ada di pos Simpang 3. Jadi walaupun namanya pos Simpang 3, sebenarnya ini cuma nama aja karena nggak ada simpangannya sama sekali. Jalurnya cuma satu. Dan dari sini ke atas kayaknya treknya udah makin, di bawah kan udah terjal. Dari sini ke atas kayaknya udah makin terjal lagi, udah kelihatan udah ada pasang-pasang tali tambang kayak gitu buat kita pegangan untuk memudahkan kita jalan. Kayaknya kita nggak break ya, langsung jalan aja kali ya. Berangkat. Yuk berangkat. Lewat pos Simpang 3 mulai ada tambang, berarti jalan makin terjal. Woi! Squeaken!
Tanjakannya parah bro. Musingkeun. Kita udah sampai pos akar. Nih bacanya. Pos akar. Setelah pos akar itu Sabana. Kalau nggak salah sih 20 menitan, kurang deh kalau ke Sabana. Betul nggak bro? Serius. Betul nggak bro? Sekitar 15 menit dari pos Simpang, kita sampai di pos akar di elevasi 1998 mdpl. Kayaknya dari sini ke pos Sabana itu udah nggak lama lagi. Kita lanjut terus. Bro, ngapain duduk bro? Ayo Simon. Ya Fox. Ya Fox, come on Fox. Come on. Ayo ayo. Tanjakan Mesra. Bukan, bukan. Oh masih Belum. belum. Ini mah tanjakan apa ya? Ini tuh tanjakan Tanjakan baru ya? penyesalan. DPR. Cuma ngasih harapan palsu ke rakyat. Dewan Penyengsara Rakyat. Sinoro juga kisah badan. Gimana gerihnya? Tangkangan juga gunturnya. Lanjut ya. Ini. Pos terakhir sebelum sampai ke puncak yaitu pos Sabana. Tapi walaupun ini namanya pos Sabana, kalian jangan berharap lebih karena di sini kalian tidak akan menemukan. Ya kalau kita ngedengar Sabana kan yang ada di benak kita hamparan padang rumput yang luas, tapi di sini nggak ada. Di pos Sabana ini kita udah bisa mulai ngecamp ya, karena pokoknya dari hutan ke bawah itu kita tidak boleh ngecamp sama sekali, dilarang. Nah, dari sini ke atas masih ada satu tanjakan yang cukup berat dan tanjakan yang cukup fenomenal, apalagi kalau bukan tanjakan Mesra. Kayaknya kita nungguin teman-teman kita dulu masih di bawah sebelum kita lanjut ke tanjakan Mesra. Habis tanjakan Mesra kita udah langsung sampai. Ini dia sob, the one and only tanjakan yang paling populer di Gunung Kembang ini, apalagi kalau bukan tanjakan Mesra. Tapi kalian jangan terkecoh, mesra di sini bukan dalam artian kita harus bermesraan ya. Mesra di sini adalah singkatan ataupun kepanjangan dari memeras raga, atau ya mungkin kalau diterjemahkan itu menguras energi kita ya, karena memang tanjakannya yang sangat vertikal banget, cukup berat banget. Ini kita kayaknya udah tengah-tengah sih tanjakan Mesra. Bentar lagi kita akan segera sampai puncak. Semangat!
Finally sob, setelah kita menempuh jarak 6,5 km dengan total waktu tempuh sekitar 3 jam lebih 37 menit, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Kembang dengan ketinggian 2340 mdpl. Gimana barusan? Mantap kesannya. Alhamdulillah yang berkesan sih Tanjakan mesra ya. tanjakan mesra. Hmm. Mesra banget. Parah. Di sini baru ada satu tenda yang akan ngecamp. Tapi kayaknya bakal banyak yang datang juga, cuma belum datang karena tadi kita ngelihat di base camp lumayan agak ramai juga. Sekarang kayaknya kita mau pasang tenda dulu. Habis itu kita makan siang. Mantap. Let's go to eat, buddies. I'm hungry. Teman-teman, kita baru beres pasang tenda di puncak Gunung Kembang. Seperti yang kalian tahu, kalau di puncak Gunung Kembang ini banyak banget bagas ya. Ya ngerti lah kalian. Yang itu yang temannya si Fema. Nah, untungnya sekarang kita udah dikawal khusus nih. Sama si siapa ini namanya? Si David. Oh, David. Ini namanya David nih. Ada 3, udah kita kasih makan biar mereka nanti malam bekerja. Ya moga-moga mereka ngaruh gitu. Walaupun badan mereka kecil. Nih, kasihan nih kedinginan, lihat tuh. Ngegibrig. Nah, dia kurus banget soalnya. Dia makannya agak susah. Dikasih biskuit nggak mau, dikasih roti nggak mau. Kalau dikasih nasi dia mau. Ini kondisi tenda yang ada di depan tenda saya. Ini udah roboh semua. Ada 3 tenda. Udah roboh semua. Yang ini masih lumayan kokoh berdiri karena tahan pohon. Ini ada pohon-pohon. Ada 3 tenda yang masih berdiri, satunya udah roboh juga. Ini ada apa, anginnya itu ngebawa pasir juga. Nah, ini tenda kita masih lumayan oke.
Teman Bi, sekarang udah jam setengah 7 pagi. Berarti kita udah 12,5 jam kena badai. Pagi ini kita belum ngapa-ngapain. Ya, dalam artian kita belum masak, baru-baru bisa masak dengan kondisi seperti ini. Yang ada kita cuma ngurusin tenda kita. Walaupun tenda kita masih bisa berdiri, tapi saya nggak tahu berapa lama lagi tenda kita masih bisa bertahan. Ini saya sambil nahan tenda karena anginnya kenceng banget. Sekarang kita mau langsung beres-beres tenda kita aja. Barang-barang kita dulu masukin ke carrier, mungkin tenda terakhir. Saya nggak tahu nanti kelanjutan videonya seperti apa. Pokoknya ikutin terus, tonton terus video ini sampai beres, oke? Oke teman Bi, sekarang kita ada di pos Istana Katak atau pos 1 ya. Pada pendakian Gunung Kembang ini kita nggak masak sama sekali. Kemarin sore sampai tenda kita nggak masak, tadi pagi boro-boro sempat masak karena badai. Dan sekarang kita udah turun, udah di pos 1 kita baru masak. Mungkin sekarang kita mau makan dulu ya. Menu dulu. Silakan apa chef? Sei sapi. Sei sapi. Nah, ini sei sapi. Terus ada makaroni Sama nasi. Sebenarnya kita masih ada bahan makanan yang lain. Kita bahas sosis ini. Cuman ribet masaknya. masaknya, cuman ya udahlah. Itu aja yang Makan simpel. yang simpel. Mayones keluarin nggak? Mau dimakan nggak? Nggak usah kan? Gak usah. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Dipimpin dulu sama bos. Teman-teman, sebelum kita memulai makan di pos Istana Katak ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar makanan ini diberikan keberkahan dan keberkahan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Jadi sekarang kita makan. Setelah lama kita tidak makan. Dari kemarin kita tidak masak-masak. Saya lapar. Saya tahan. Demi kebutuhan. Konten. Sekarang saya bisa makan dengan bebas.
bebas dari angin, bebas dari debu, bebas hambatan. Gini pokoknya. Sebenarnya kudu harus teh. Allah Akbar. Orang ngitin nama mana? Orang ngitin nama mana ke si ibu. Malah pakai sendok. Aduh, isa hayal lieur aing. Mayu, anjing. Amalan hari ini bener udah sangat berubah posisinya heuh. Sian hayangeun. Tapi kayak mau hayang. Kok aing mah goblok ngeganggu saya butain maning ke belakang. Aing jangan kadang-kadang kayak utah. Ah, lieur aing modal sang mah. Semat terima aja. Geus, mana ulah nambah. Soalnya pun si Mimi. Itu geus bisa kitu heuh. Beneran nama posisina heuh. Sambalna cuy. Iya ya sama. Mau di dahar sambalna? Mending sambalna heuh. Dan dihaneutkeun ya. Tuh udah anu sambalna mah. Bae lah pak we. Tuh. Aduh. Bu Azura, makan dulu. Bu makan Bu. Oh enggak. Ibu aja, ibu makan. Bu makan Bu. Mas. Mas makan Mas. Makan Mas, makan Mas. Makan Mas, Mbak makan Mbak. Ayo makasih Mbak. Sebagian dari tatak heran. Dahar orang anjing. Tadi aing teu ditawar. Tuh si ibu tuh saya itu. Tuh si ibu. Bu makan dulu, Bu. Ini barang serius. Sabuntu. Aku nggak sabuntu. Hah? Sabuntu aja. Gerang ngasahun tuh, Bu. Kucing enggak ada kieu goblok. Aing mau jalan cek aing oge, masalah aing kesimpaan. Ini sering ke jalur Lingasana nih. Makanya kaget loh kok ketemu di sini. Keren, Ibu. Keren. Keren, Bu. Gitu lah. Aing bagian mandarin apa di mana-mana ge. Emang kuduna dunungan. Aing ada keluar sare di dieu. Omat dunungan ya yang nambahnya kayak jonanya. Soalnya piringnya udah ting gitu. Dunungan. Kalau naik gunung aing nah kita Sini dunungan teh mana ieu na? Kayak mun kagung dieu mah bagian urang ieu na. Oh, na meulina. Ulah saya sapi hayam jeung Oh, jeung sambal nu kieu kurang. cocok lah, cocok. Kade ada sih ya. Tunggu kahamplang-hamplangan teuing. Bisi. Sambal jelatot kan? Kok polang tuh lah. Indomie, apaan tuh? Tadi nih anjing nih itu payu anjing. Caluana di goblok. Itu gaji napa? Baju mau nih kantong. Sapi naon kadag kira nginung. Dahar nginung digaji. Oh, anjing. Aing. Ya. Aing teh naon? Teu dahar teh nginum digaji urang mah lancar. Enggak apa. Dengan saus. Iya kita bisa ajak ngobrol. Soalnya ngeunah Posisina. mun teu ngeunah urang baceprot terus ngobrol. Gimana? Kalau nesting masih dipakai. Kalau kompor ada, nesting masih ada ininya, nasi. Kebak di mana dak? Bu Ajura gede kawan ini dak. Tuh langsung. Halus. Halus panel kulit banget. Ngertiin bebeul. Bah, ngertiin enggak. Naon goblok ieu nu ka ieu aing mah nyokot sang-sang macan ti dieu. Enggak benernya hariwang teuing. Sambalnya lumayan sedap. Ini saus anjing tak asup pisan rada pisan. Jadi kan aing kan. Nya pacaran. Ada bisa nggak jelengeng. Bos sih jangan ya. Sudah. Tetap jelatot. Keren ini sama mana? Pangis yang menyenak. Mario.
Baik, lo bagi daun nyari. Kembang anjing murah.